Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi pada hari ini bisa bertemu Anda dalam acara yang tentunya sudah kita tunggu bersama-sama, yaitu Manage Your Mind. Baik pemirsa, saya berharap bahwa Anda dalam kondisi yang sehat dan bahagia pada malam hari ini. Pun kalaupun ada juga yang sedang mengalami sakit atau sedang gundah, mungkin banyak masalah-masalah yang bisa kita dapatkan jawabannya di acara pada malam hari ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya pada malam hari ini kita akan mengusung sebuah tema yang cukup menarik karena ini menjadi sebuah faham di bangsa kita yang beragam-ragam ini, yaitu berbeda tapi tetap satu, atau mungkin kita katakan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita akan bahas topik pada malam hari ini dengan seseorang yang luar biasa, yang tetap semangat, yang saya kenal beliau selalu positif, selalu optimis. Kita sapa beliau adalah Biku Teja Punyo. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan juga Ibu Bapak Saudara sekalian pemirsa dari Dhamma TV dimanapun berada pada kesempatan ini, saya mengharapkan dimanapun Anda berada, kemanapun kita pergi, jangan lupa untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk manfaat kebaikan dan kebahagiaan kita semuanya. Ya, baik. Apa kabar Bante? Dari mana ini tadi? Ya, Bante sudah keliling-keliling dari kemarin-kemarin, ya, dari satu tempat ke tempat untuk menjalani hidup yang ada seperti apa adanya saja. Oh gitu ya, sederhana sekali ya Bante. Baik Bante, ini kita topik bahasan pada malam hari ini berkaitan dengan kondisi bangsa kita yang memang beragam-ragam ini Bante, yaitu berbeda tapi tetap satu. Nah, di Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya dan pemahaman ya Bante ya. Nah, bagaimana menyikapinya ini Bante? Ya, kalau kita memang melihat dari sudut pandang perbedaan, ya memang banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam lingkungan masyarakat bangsa negara kita. Dan itu juga kalau kita bisa melihat dari hal yang terkecil pun juga semuanya itu adalah berbeda, tidak sama, berbeda-beda tetapi tetap tidak sama. Gitu. Tetap tidak sama, tetapi meskipun tidak sama, kita harus tetap menjadi satu. Begitu. Nah, kalau kita melihat dari unsur yang kecil sampai menengah, bahkan yang paling besar sekalipun, di sana dipenuhi dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Dari mulai misalnya dari segi pandang berpikiran, rambut boleh warnanya sama hitam, kepala juga bentuknya kayak begitu, tapi isinya yang kita pikirkan ini berbeda-beda. Satu orang memiliki pemikiran yang berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita itu mencari perbedaannya, tidak akan pernah menemukan kesepakatannya. Karena semuanya memang juga dari kondisi yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda, dari memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun sesungguhnya tujuannya sama, tapi karena melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan pengetahuan yang selama ini sudah dimilikinya, pengalaman-pengalaman hidup yang sudah diperolehnya, sehingga membuat pandangan itu dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda-beda. Seperti itu kalau kita melihat dari sudut pandang pemikiran aja, satu masalah, satu permasalahan kalau disikapi dengan 5 orang menjadi 5 pendapat juga sudah. Itu menandakan bahwa kita itu berbeda-beda. Tapi dari 5 orang tadi pasti ingin menyampaikan sesuatu yang terbaik menurut dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti kita bisa menjalani hal yang benar tadi bersama-sama, sehingga dapat kita pertanggungjawabkan apa yang kita putuskan bersama tadi. Tapi untuk menyamakan satu pemikiran itu bukan hal yang gampang. Yang satunya di background dengan keegoan, dengan keakuan, dengan pandangan-pandangannya, dengan berbagai macam argumen atau alasan-alasannya, sehingga memperkuat pandangan-pandangan dari masing-masing tadi. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa saya berpikiran demikian karena saya dulu
dalam hidup saya pernah mengalami kondisi begini-begini. Atau ada juga yang mengatakan menurut guru yang saya pernah sampaikan kepada saya itu begini-begini. Menurut buku yang pernah saya baca demikian-demikian. Seperti itu. Jadi membuat pandangan-pandangan tadi merasa bahwa punya saya ini yang paling baik, yang paling benar. Nah, sehingga kalau sama-sama dari 5 orang tadi ini kan hanya disikapi 5 orang, belum sampai banyak begitu yang menyikapinya, yang memikirkannya. Jadi dari 5 orang itu tadi saja kalau tidak mencari namanya kesamaannya, mereka tetap akan tidak mendapatkan satu kesepakatan begitu. Nah, ini dari sudut pandang pemikiran berbeda-beda semuanya. Nah, kalau kita berbicara bukan dari pikiran, tapi semuanya kan sesungguhnya bersumber pada pikiran ini, bagaimana nanti kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri sendiri, di dalam lingkungan masyarakat, bangsa negara kita. Itu semuanya juga tidak terlepas dari pikiran kita ini. Ya, nah, bisa nggak kita menyatukan itu, Bante? Nanti kita akan lihat dari sudut kebersamaannya, kesamaannya, bukan dari lihat dari apa namanya perbedaannya. Begitu. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bahwa kita tadi berbicara dari sudut pandang yang terkecil dari pikiran kita sendiri, sekarang kita berbicara yang agak lebih besar kepada fisik kita. Fisik kita ini sendiri juga terbentuk dari ketidaksamaan. Ya. Banyak hal yang tidak sama di sana. Nanti kalau sama malah repot. Nah, jadi kalau misalnya telinganya juga ada kanan dan ada telinga kiri, ada tangan kanan, ada tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, seperti itu. Jantung pun kan juga ada bilik kanan, bilik kiri, segala macam itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini misalnya harus disamakan, lah kan jadi tidak bagus, tidak apa namanya, tidak balance ya? Iya, tidak balance, tidak sepasang begitu. Ya. Jadi supaya menjadi sepasang, ya tidak sama. Kaki kanan ya ada kaki kiri. Kalau jadi samakan ya kanan semua kan tidak bagus begitu. Jadi kita itu melihat kadang-kadang semuanya harus sama baru bagus. Padahal harusnya tidak demikian. Kita melihat perbedaannya dan karena perbedaan itu menjadi lengkap begitu. Kalau semuanya lengkap ya pasti akan sempurna itu. Jadi kayak misalnya tubuh jasmani kita tadi, ada kaki kanan, kaki kiri, karena berbeda menjadi lengkap. Lah kalau kanan semua katanya cacat. Tangannya kanan semuanya, telinganya juga kanan semua. Kan cacat itu namanya. Nah, kecacatan itulah sesungguhnya yang tidak selaras, tidak serasi, tidak indah. Karena perbedaan menjadi indah, karena di situ akan ada keselarasan, ada keserasian, sehingga nampak keindahannya, kebagusannya di sana. Ini kalau kita berbicara dari sudut pandang fisik kita. Ini kita belum membicarakan tentang perbedaan di dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Di sana kan tambah macam-macam juga kan. Jadi misalnya dari yang lebih besar dari tubuh kita, kalau kita membicarakan perbedaan di dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga juga begitu. Ada sepasang suami istri. Itu kan juga berbeda, toh? Ya. Ya, kalau laki-laki semua enggak masuk gitu. Benar. Kalau perempuan semua ya enggak masuk, itu kan bukan suami istri, itu namanya hubungan yang tidak bagus begitu. Jadi ada suami, ada istri. Dan mereka sendiri juga tentunya dari latar kehidupan yang berbeda-beda, sehingga kalau misalnya berpendapat, berargumen, ya pasti juga berbeda juga. Bohong kalau sebuah rumah tangga, sepasang suami istri, begitu ada masalah itu langsung timbul kesepakatan bersama, itu bohong. Pasti di sana nanti ada menurut saya begini, menurut pandangan saya begitu, dan lain sebagainya. Cuma di sana akhirnya mereka mau meletakkan egonya masing-masing sehingga mendapatkan satu keputusan, kesepakatan, sehingga mereka suami istri tadi bisa memanage kehidupannya, rumah tangganya tadi untuk menuju satu proses kehidupan yang bahagia. Seperti itu. Kalau tidak ada kesepemahaman, kesepakatan, ya tentu saja akan terjadi pertengkaran tiap hari, tiap waktu. Ya. Begitu pagi, siang, sore, malam mungkin yang ada adu argumentasi. Nah, selama dia terus melakukan adu argumentasi, mereka melupakan apa yang harus mereka lakukan. Pekerjaan-pekerjaan terbengkelai karena
ya padu terus tadi hanya untuk mencari kesepakatan, sepemahaman begitu. Nah, tidak melihat dari sudut pandang bahwa dengan perbedaan pendapat itu akan memperkaya wawasan, memperkaya pengetahuan, sehingga di sana nanti bisa mengambil satu kesimpulan untuk mereka bisa jalankan bersama-sama. Karena kita kalau berbicara tidak ada keegoan yang kita tonjolkan, pandangan orang itu dengan satu permasalahan itu kan mereka memberikan yang terbaik juga, pandangan yang terbaik, pemikiran yang baik. Di sana ada segi kondisi yang positif juga, hal-hal yang baik juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka di sana ada segi kelemahannya, segi negatifnya begitu. Jadi pendapatnya baik, tapi ada segi negatifnya, nanti kalau kita ambil dengan itu nanti berdampak demikian. Yang sana juga baik, berpendapat begini, tapi dampaknya begini, negatifnya seperti ini. Jadi semuanya itu perlu dipadukan. Oh, ini yang baiknya mungkin kita mengambil satu keputusan begini, sehingga di sana pendapat-pendapat tadi bisa masuk semua, sehingga begitu ada satu keputusan, sepemahaman, baru mereka bisa jalankan. Seperti itu. Ini masih hubungannya dengan suami istri. Belum nanti kalau misalnya program punya anak, anaknya nanti seperti apa dan bagaimana, wah itu tambah repot juga. Ya Bante, tadi kerasa ego ya Bante ya, keakuan, aku. Saya rasa semua orang juga mengatakan aku ya Bante, tapi mungkin kemelekatan kepada pendapat dia itu yang tidak benar, saya rasa ya Bante. Ya, jadi itu tadi, karena biasanya memang keakuannya bahwa menjadi seperti ini karena aku melakukan seperti ini bisa menjadi berhasil dan lain sebagainya juga. Kalau tidak ada saya ini tidak akan bisa. Berarti ada kesombongan juga di sini. Iya, di sini pengaruhnya banyak. Ada kesombongan, ada keakuan, ada hal-hal diri yang ditonjol-tonjolkan seperti itu. Sebenarnya juga maksudnya ada sih, kenapa mereka melakukan itu. Ingin mendapatkan satu pengakuan dari mereka bahwa kita itu adalah yang nomor satu. Ya. Nah, banyak sekali orang yang lebih mementingkan kelompok atau golongan ini, Bante. Bagaimana mengenai hal tersebut? Tapi jangan jawab dulu, Bante ya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Berbeda tapi satu, itu adalah topik bahasan kita pada malam hari ini, dan tentunya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bante Teja tentang bagaimana dalam kehidupan berumah tangga pun banyak sekali terjadi perbedaan, dan bagaimana kita tidak melihat perbedaan tapi bagaimana mencari titik temu begitu ya Bante. Nah, ini sekarang kalau di rumah tangga Bante, ini sekarang yang kita dengar banyak sekali yang lebih mementingkan kelompok atau golongan ini, apalagi ya ada partai lah, ada segala macam ya Bante. Ini bagaimana sebenarnya mengenai hal tersebut Bante? Ya, jadi sebenarnya tadi dari unsur-unsur tadi kesendirian, pikiran-pikiran tadi sesungguhnya kan mereka harus mengerti, memahami bahwa mereka adalah satu. Yang satu itu adalah maksudnya adalah mereka harus mengambil satu keputusan untuk mencapai tujuan yang sama. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam rumah tangga tadi kan ada anak, ada suami istri. Kalau mereka itu mementingkan kepentingan masing-masing, maka di dalam rumah tangga itu nanti tidak ada keharmonisan juga. Ya, yang penting senang sendiri, yang penting bahagia sendiri, masalah yang lainnya menderita itu masalah mereka. Padahal kan mereka dikatakan satu rumah tangga. Satu rumah tangga berarti di sana mereka harus kerjasama untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Itu seperti apa itu kalau di dalam konteksnya rumah tangga tadi. Kita sekarang berbesar pemikiran kita kepada di mana kita tinggal, di dalam lingkungan masyarakat. Nah, di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri juga macam-macam ya. Jadi dari mulai dikelompok-kelompokkan, maksudnya dikelompok-kelompokkan itu tujuannya adalah untuk bisa mengorganisir semua kegiatan-kegiatan dengan baik, dikelompokkan ke sana, kelompokkan ke sana, sehingga apabila terkoorganisasi dengan baik tidak liar mereka. Tapi yang terjadi kemudian, dampak yang terjadi berikutnya pada saat dikelompok-kelompokkan, kelompok antara kelompok tadi menjadi saling menjatuhkan begitu. Padahal tujuan utamanya kan bukan dikelompok-kelompokkan, diorganisasikan itu supaya
mereka terjadi satu kekuatan untuk menjatuhkan kekuatan yang lain, tidak. Mereka dalam satu masyarakat itu tetap harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang damai, lingkungan yang bahagia. Nah, itu menjadi tujuan semuanya. Jadi kalau sudah mengerti bahwa ini tujuan kita semuanya, jangan sampai kita itu, oh yang penting kelompok saya ini begini, masalah kelompok lain seperti apa terserah mereka. Tidak bisa demikian. Mereka adalah tetap menjadi satu kesatuan di dalam masyarakat tadi. Ya. Jadi ayo kita di dalam masyarakat ini kita kondisikan, kita bekerja untuk menciptakan kondisi supaya lingkungan masyarakat itu benar-benar nyaman untuk kita bisa tinggal damai, bahagia, kerja dengan tidak mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu. Tapi memang ini sendiri saya rasa juga perlu kerjasama dari semua. Tidak difokuskan hanya itu kan sudah ada yang ngatur sama yang di sono sama yang di sini, tidak demikian. Itu tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan dari peranan pemimpin di sini gimana, Bante? Peranan pemimpin sangat besar memang. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin bisa memimpin, bertanggung jawab dengan kepemimpinannya, dia itu akan bisa memiliki program-program yang jelas, yang bagus, yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang pemimpin pada diri sendiri, pada lingkungan masyarakat, dan kepada bangsa negaranya. Seperti itu. Jadi misalnya kepala RT, kepala RW, atau kepala desa, seperti itu. Dikatakan sebagai kepala desa yang bagus apabila ya beliaunya ini punya program. Ini dengan kondisi lingkungan masyarakat yang seperti ini, nyatanya kayak begini, bagaimana bisa diselesaikan masalah-masalah ini sehingga mereka semuanya bisa hidupnya tenang, tentram, damai, bahagia, sejahtera, kerja tidak ada halangan, tidak ada rintangan, nyaman begitu. Kalaupun misalnya waktu pergi ke ladang, pergi ke sawah, rumahnya lupa tidak dikunci atau terbuka lebar-lebar, tidak ada yang masuk, misalnya seperti itu. Tapi ya itu tadi, semuanya harus kerjasama. Ini memang seorang pemimpin ini bisa menyampaikan pemikiran-pemikirannya selama menjadi pimpinan tadi, program-program kalau kita katakan, atau manajemen yang bagus di dalam kepemimpinan dia. Dan beliau juga membawai aparat yang lainnya sehingga diajak kerjasama untuk bagaimana ini bisa dijalankan begitu. Selain itu juga beliau juga harus melibatkan lingkungan masyarakat. Jadi dari atas ini punya program-program yang dikerjakan oleh pimpinan dan bawahan-bawahannya untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pun juga mendukung untuk itu, melibatkan diri untuk mendukung program-program dari yang sudah disampaikan oleh kepala desa tadi misalnya seperti itu. Tapi sebagai warga masyarakat, meskipun di sini tidak ada program, beliau sendiri harus punya niat untuk memulainya juga dari dirinya sendiri. Jadi jangan sampai wah itu kan yang ngatur dia, ya udahlah terserah dia mau masalah seperti apa gimana, itu kan masalah saya bukan masalah mereka. Nggak bisa. Atau bahkan kita berpikiran kan sudah ada yang menjaga keamanannya dan lain sebagainya, saya mau yang rusuhin kan enggak apa-apa. Nah, enggak boleh begitu. Jadi semuanya harus benar-benar menjadi satu kesatuan untuk bekerja sama melakukan sesuai dengan kewajiban tanggung jawabnya. Tadi jadi warga masyarakat yang baik, sebagai warga dalam rumah tangga, anggota keluarga, ya menjadi anggota keluarga yang baik. Dimanapun kita tinggal, kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan kedudukan kita, status kita, seperti itu. Iya, berarti mungkin kalau dikatakan memang sangatlah ideal sekali ya, itu tadi sangatlah mudah gitu. Tetapi ternyata di dalam masyarakat ini kan level-level pemahaman mereka atau level berbeda-beda, berlapis-lapis gitu loh, Bante. Nah, bagaimana dampaknya apabila jika setiap perbedaan itu tidak dapat disatukan seperti itu? Yeah. Seorang pemimpin itu juga harus bagaimana? Karena banyak sekali pemimpin kita yang masih butuh pengakuan itu tadi loh, Bante. Pengen diakoni itu, sehingga itu pun juga menimbulkan banyak masalah ternyata. Ya, jadi pencitraan untuk dia dianggap sebagai seorang pemimpin ini tidak sepatutnya seperti yang biasanya kita lihat.
fotonya, foto keluarganya dipajang di mana-mana, tidak perlu seperti itu. Buatlah karya. Buatlah karya. Pada saat kita membuat citra di dalam masyarakat dengan karya-karya yang nyata, nggak usah dipasang-pasang begitu, namanya sudah kemana-mana ya. Kemana-mana seperti itu. Jadi pencitraan itu memang perlu, tapi pencitraan yang benar-benar ada manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kalau kita lihat orang pasang-pasang baliho itu, ya, betul. Foto-foto ya. Itu harganya sudah mahal itu. Padahal di sisi lain masyarakat kita kalau ada juga yang sampai hari ini tidak kerja, hari ini tidak makan, hari ini tidak narik, hari ini kebutuhan keluarga tidak ngebul, seperti itu. Lah daripada untuk hal seperti itu kan tindakan yang nyata sebagai seorang yang memimpin tadi, ya gimana supaya itu bisa terselesaikan. Tidak usah mereka dimintain untuk dukung kita. Kalau misalnya kita ada sumbangsihnya kepada masyarakat, pasti akan didukung kegiatan-kegiatan kita. Maka selain kita punya program-program tadi, kita juga ada forum untuk menyampaikan pemikiran, pandangan bahwa kita ini punya pemikiran seperti ini. Jadi bisa diistilahkan kalau misalnya ada pendapat yang berbeda-beda, tidak setuju, silakan, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kalau tidak setuju harus bisa menyampaikan tidak setuju tadi alasannya apa, dan apakah ada yang lebih baik. Kritik boleh, silakan, tapi jangan hanya pintar kritik, tapi harus bisa memberikan solusinya. Seperti itu. Sudah tidak setuju tapi tidak mampu untuk memberikan solusinya juga. Terus jadi provokator. Nah, itu repot. Sudah tidak setuju, ngajak-ngajak temennya lagi, begitu. Karena itu tidak karu-karuan. Jadi tidak setuju boleh, tapi untuk diri kamu sendiri, jangan ngajak-ngajak yang lain untuk tidak setuju, gitu. Karena itu program untuk kegiatan ini dilihat dari manfaatnya, dilihat dari tujuannya. Tujuannya mulia, tujuannya baik, manfaatnya juga sangat besar, bukan untuk saya, tapi untuk semuanya. Nah, maka apa salahnya kalau kegiatan-kegiatan yang seperti itu didukung oleh semuanya, begitu? Karena itu untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan lingkungan yang bahagia, yang sejahtera, seperti yang dicita-citakan oleh semua warga masyarakat di situ. Seperti itu tadi kan kalau kita berbicara masih dalam ruang lingkup yang masih kecil dari desa, belum nanti lebih besar lagi ke kecamatan, kabupaten, provinsi, belum nanti sampai ke negara. Ya, di sana juga kalau sudah berbicara ke negara lebih luas lagi pembicaraan kita ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri sekarang sudah ada berapa provinsi itu? Ada 33. Ada 33 provinsi sudah. Nah, 33 provinsi ini kalau dibilang adat istiadatnya juga bukan hanya 30. Ini kan hanya provinsinya. Ini kalau dikatakan adat kebudayaan masyarakat sudah lebih dari 33. Ya. Bahasanya, wah itu enggak karu-karuan teman, banyak lagi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari sana, kemudian kita mau selaraskan, maksudnya itu disamakan, ya pasti memiliki kendala nanti. Itulah kekayaan kita yang harus kita tetap jaga, lestarikan. Kamu bisanya nari ini, kamu punya tradisi begini, kamu mempunyai bahasa seperti ini, pakaian adatmu begini. Sudah itu kamu pegang, kamu lestarikan untuk diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Seperti itu. Tidak harus semuanya itu enggak baik, itu enggak benar, itu enggak ini nanti aksi pornografi itu enggak boleh begitu, harusnya kayak begini. Repot kalau harus disewarnakan begitu. Betul. Tapi tentunya di dalam keragaman kita ada hal yang menyatukan. Kalau kita berbicara tentang Indonesia. Tapi jangan dijawab dulu ya, Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pembicaraan semakin seru. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami di Dharma TV. Dan tentunya Anda yang berada di Blitar, Kediri, Tulungagung, Jombang mungkin, dan semua di seluruh Malang Raya.
Selamat malam bagi Anda. Baik, kita masih membahas topik berbeda tapi satu dengan narasumber kita yaitu Biku Tejapunyo. Baik, kita tadi berbicara tentang keragaman, keanekaragaman di Indonesia yang tentunya ya suku, ya ras, ya Bante, juga agama. Jadi sangat-sangat berbeda. Sedangkan dari sisi lain agama aja masih kadang-kadang masih suka bentrok gitu. Apalagi bahasa nih, ketemu orang Sunda, ketemu orang Batak nih, nggak bisa ngobrol nih kalau ngobrolnya nggak nyambung. nggak nyambung gitu kadang-kadang, nggak bisa bahasa Indonesia pula kalau udah di pedalaman ya Bante ya. Nah, tentunya kita apa yang sebenarnya kita bisa satukan nih Bante di sini Bante? Ya, jadi kalau kita melihat dari perbedaan-perbedaannya tadi, mungkin ya bisa kita katakan tidak akan bisa disatukan apabila kita semuanya tidak mengakui bahwa kita itu adalah satu bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika itu semboyan kita ini Bante. Ya, itu semboyan kita. Boleh kita beraneka ragam kebudayaan, adat bahasa, agama, boleh, kepercayaan, keyakinan. Tapi kita harus tetap menjadi satu bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang harus menjaga teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah dirumuskan oleh generasi sebelum pendiri bangsa kita itu. Luar biasa sekali. Pancasila itu juga sebenarnya bagus sekali ya Bante kalau kita kupas. Yang bikin itu bukan sembarang orang sebenarnya. Harus menggunakan pemikiran yang jernih bisa merumuskan hal seperti itu. Tapi rasa-rasanya juga untuk sekarang ini, untuk masyarakat sekarang ini tidak pernah bisa menghargai pendiri bangsa kita. Jadi kayak kemarin itu ada sebuah demonstrasi besaran karena ada yang masalah kemarin itu di luar negeri. Permasalahannya itu di luar negeri, cuma yang geger kebakaran jenggot ya orang Indonesia. Jadi anehnya itu mereka sampai mempertaruhkan NKRI. Yang penting sana, seperti itu. Ya, kalau harus memperjuangkan sampai titik darah penghabisan bukan untuk NKRI tapi untuk sana. Bante mikir-mikir orang-orang kayak begini ini, apalagi kalau saya melihat dia adalah seorang tokoh. Kalau seorang tokoh seperti itu, disampaikan sama anak-anak muridnya itu bisa menjadi penyakit yang besar itu, mewabah itu. Dan diturun-turunkan, ditularkan. Anehnya itu juga orang-orang kayak begitu ya dibiarkan aja, karena kan memang sekarang itu eranya era global, era kebebasan begitu. Tapi ini kebebasan yang saya rasa sudah tidak mengarah kepada persatuan lagi, tidak mengarah kepada tujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia ini kalau kita kupas Pancasila itu indah sekali seharusnya ya Bante. Iya. Kalau kita bisa ini ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, saya sendiri kadang-kadang pernah mengatakan ya, kadang-kadang gurauan sama orang-orang besar-besar itu, karena juga orang besar itu juga membawain yang kecil-kecil meskipun mereka juga sebenarnya tidak sebesar apa badannya gitu ya. Tok yang besar, kecil kecil lah ya, hampir seumuran saya juga lah, orang Asia kan seperti itu. Cuma mereka itu loh ininya besar-besar, keakuannya tadi, kesombongan, keegoannya tadi, sehingga mereka itu menginginkan keakuan tadi, menginginkan pengakuan, diakui sebagai orang yang wah tadi, seperti itu. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol sama mereka ya, kita sendiri sebagai orang kecil, saya sebagai orang kecil ya, saya mengatakan bahwa iya, saya ini sebagai orang kecil ini sebenarnya masih diterima ndak di negara Indonesia, begitu. Kan katanya di Indonesia itu ada sekian keyakinan yang disahkan undang-undang dan itu dijamin pula oleh undang-undang. Kok rasa-rasanya saya sebagai warga Indonesia kok nggak bisa menikmati itu? Misalnya melakukan ini kegiatan yang kita anggap juga positif, bukan demonstrasi, bukan untuk merancang pengeboman, teroris dan lain sebagainya, bukan, tapi untuk manfaat, untuk kebaikan, kebahagiaan kita semuanya, untuk menjaga keanekaragaman yang ada, untuk tetap menjadi satu, untuk keharmonisan, kebahagiaan yang menjadi tujuan kita bersama. Kenapa itu kok enggak
bisa sejalan dengan itu. Nah, mereka terkadang karena sudah tertutup itu, jadi telah mengunci hati, pikirannya sendiri, atau hati nuraninya. hati nuraninya sendiri. Jadi kalau tidak sepemahaman dengan saya itu salah, kalau tidak sepemikiran dengan saya itu salah, kalau tidak sekeyakinan dengan salah, itu sesat semua kalau tidak sesuai dengan keyakinan saya. Jadi menganggap bahwa yang keyakinan yang dia miliki saja itu yang benar. Kok bisa orang seperti itu menjadi orang besar itu tadi loh Bante? Nah, karena kan ya Sistemnya bagaimana? Sistem uang ya. UD. Oh udah ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya duit. Begitu. Jadi yang disebut kalau kita bilang penguasa ini sebenarnya kan abdi masyarakat Bante. Kalau penguasa ini kata-kata yang sangat menurut saya. Penguasa apa yang mau dikuasai kecuali menguasai dirinya sendiri. Iya. Dia kalau bisa menguasai dirinya sendiri, dia akan bisa memberikan yang terbaik selama dia menjadi penguasa tadi. Tapi kalau dia ingin menguasai yang di luar sana, sesungguhnya dia terjajah oleh dirinya sendiri. Gitu. Diperbudak oleh dirinya sendiri, nafsu untuk menguasai tadi. Tapi yang dikuasai bukan dirinya sendiri, tapi menguasai orang lain, menguasai hal-hal yang di luar diri dia itu. Dia nggak sadar bahwa dia adalah manusia yang rugi, sekali merugi sebenarnya. Ya mungkin kalau Bante tadi mengatakan seperti itu kan normal Bante. Iya normal bagi orang yang tidak normal. Itu orang yang tidak normal itu seperti itu, dia dikuasai oleh nafsu untuk memiliki, nafsu untuk menguasai yang lainnya, untuk yang hal-hal yang di luar diri dia tidak menyadari bahwa itu akan menimbulkan penderitaan seperti itu. Jadi sebagai seorang penguasa bukan apa yang kita peroleh dari masyarakat untuk kita, tapi sesungguhnya yang harus kita pikirkan apa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa yang dapat kita berikan, yang dapat kita lakukan kepada mereka, masyarakat yang kita pimpin tadi. Nah, kalau kita bisa sampai melakukan itu, benar-benar kita menjadi seorang penguasa yang disegani, dihormati oleh masyarakatnya dan ditakuti oleh negara-negara yang lainnya, seperti itu. Karena di situ pasti dilulukan itu diapakannya? Disanjung-sanjung lah, bukan lulu gue. Nah, dilulukan itu disanjung-sanjung, dihormati. Karena begitu dihormati, disanjung oleh masyarakatnya, pemimpin negara lain atau negara-negara tetangga kita, mereka ya segan lah dengan kita. Tapi kalau seorang pemimpin, seorang penguasa itu sama masyarakatnya, fotonya diinjek-injek, dibakar, kemudian dihujat habis-habisan. Nah, sama masyarakatnya aja begitu kan, apalagi dengan bangsa lain. Mendapatkan penghormatan lah, seperti itu. Ya, tapi ya itu tadi, untuk orang menjadi, supaya disegani, orang bisa dihormati, itu bukan karena dikenal, karena di baliho di mana-mana, bukan. Karena dia berhasil untuk menyejahterakan, untuk mencapai satu kebahagiaan di dalam masyarakat yang dia pimpin itu. Ya, dan itu memang diperlukan sebuah kejujuran ya Bante. Memuliakan rakyat kayak Presiden kita Soekarno, saya melihat salah satu kata-katanya, dia seorang revisioner. Jadi memang tujuannya adalah memuliakan rakyat, yang dia muliakan itu. Itu kan harus keluar dari dalam loh Bante, bukan sekedar ucapan saja kan. Ya mohon maaf saja, mohon maaf saja kalau saya juga merinding kalau Aduh, saya juga tidak marah begitu ya. Jadi saya mengatakan, saya sih bukan mendewa-dewakan Soekarno, bukan, tapi kita mengakui secara jujur bahwa beliau itu adalah orang yang luar biasa. Kalau bisa diistilahkan ya mungkin manusia setengah dewa lah. Begitu, dalam hal tirakatnya, lakunya itu luar biasa untuk bisa menemukan sistem rumusan-rumusan yang bagus untuk sebuah negara yang mau dipimpin. Itu perlu benar-benar pemikiran yang dari dalam sekali. Gitu. Makanya kalau kita melihat tempat beliau untuk misalnya semedi itu ya banyak sekali tempat-tempatnya. Jadi itu semuanya diperoleh dari sini, olah rasa, olah batinnya.
Nah, kalau kita hanya olah buku, repot ini. Apa Ahli kata kitab buku? ini, apa kata buku ya? Jadi bukan apa kata rasa, tapi apa kata buku. Jadi berbeda sekali. Maka ya kita sih kalau memang benar-benar ingin mendalami sebuah keyakinan pun juga harus sampai ke dalam hati. Itu baru namanya olah rasa, yang nanti rasa yang muncul setelah kita melakukan itu rasanya seperti apa, gimana, itu benar-benar kita rasa. Tapi kalau kita hanya mau olah buku dibaca tiap hari, ya nanti kita tidak dapat apa-apa juga. Seperti itu. Manusia logika yang hanya untung rugi mungkin, Bante. Untungnya gini, lah aku jadi pemimpin untung gak itu kan, jadi untung rugi, Bante. Betul. Jadi ya itu tadilah, kita harus menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, itu lebih penting daripada memimpin orang lain. Memimpin orang lain, kalau kita tidak mampu memimpin diri sendiri, hanya akan menjerumuskan orang lain, membuat penderitaan bagi orang lain. Tapi kalau kita mampu memimpin dirinya sendiri, nah, kita kalau menjadi seorang pemimpin pasti akan menjadi pemimpin yang sangat bagus. Karena semuanya itu dari hatinya. Dari begitu. dalam, ya. Ya, padahal kalau menurut hukum karmanya bagaimana, Bante? Kalau kita melakukan untuk kesejahteraan bersama, untuk persatuan bersama. Jadi dulu ada sebuah cerita di zamannya Sang Buddha itu. Ada seorang pemuda yang punya niat setelah mendengarkan ajaran Buddha, timbul keyakinan bahwa dengan melakukan sesuatu kebajikan ya yang benar, yang bisa menimbulkan manfaat bagi banyak orang, itu jasanya besar. Maka pada saat melihat itu, mendengarkan itu, beliau bertekad untuk membuat sebuah jalan. Jadi jalan itu diratakan, dibersihkan, sampai akhirnya benar-benar manfaatnya itu dirasakan oleh banyak orang, nyaman tinggal menggunakan jalan itu. Tapi ya itu tadi, ada orang-orang yang tidak semikiran dengan dia, akhirnya melaporkan ke raja. Setelah dilaporkan ke raja, katanya itu dia memimpin dengan teman-temannya tadi untuk membuat strategis untuk menyerang raja dan lain sebagainya. Itu laporan-laporan dari orang yang tidak sepakat, yang tidak setuju. Tapi setelah ditunjukkan bahwa niatnya itu seperti itu mulianya, akhirnya raja malah mendukung seperti itu. Dan karena kebajikan yang dia lakukan dengan membuat jalan, manfaatnya kan besar. Selama jalan itu dipakai, dia tetap mendapat kebaikan begitu. Maka beliau dengan kekuatan kebajikannya membangun jalan, membangun jembatan, sampai akhirnya beliau terlahir di alam surga Tusita waktu itu. Dengan teman-temannya itu lahir di alam sana. Luar biasa, Bante, ya. Hanya dengan membuka jalan untuk kepentingan umum, banyak orang yang malah menutup jalan untuk kepentingan umum. Itu kan salah banget gitu ya, Bante. Nah, Bante, bisakah makhluk dari alam lain juga menjadi satu? Jangan dijawab dulu nih, Bante, pengalaman pribadi. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali bertemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih berbeda tapi tetap satu. Dan kita tadi berbicara tentang bagaimana pemimpin yang baik tentunya. Nah, tadi saya terpotong, ada pertanyaan, bisakah makhluk dari alam lain juga menjadi satu? Dalam artian untuk kemaslahatan kemanusiaan mungkin, Bante. Kalau dari terminologi Buddha mungkin ada cerita-cerita seperti itu, Bante. Jadi kita sih sebenarnya jangan menginjak kepada sesuatu yang tidak nampak lah. Maksudnya itu kalau kita bicarakan ke arah sana, mungkin orang tidak percaya karena makhluk-makhluk tidak nampak. Tidak semua bisa melihat. Sekarang ini kita bicarakan yang nampak-nampak saja gitu. Jadi kalau kita semuanya yang nampak ini bisa bekerja dengan sebaik-baiknya untuk manfaat kebersamaan kita, nah tentu saja ini kan akan kecil ataupun besar yang dilakukan, ini akan memberikan dampak seperti itu. Jadi kita berbicara yang mungkin lebih luas daripada negara, yaitu dunia. Di dalam dunia kita itu ada macam-macam negara di sana. Kalau kita melihat itu juga aneka ragam, tambah banyak tradisinya, tambah banyak pandangannya, tidak karu-karuan itu banyaknya. Nah, kalau semua dari pemimpin-pemimpin negara-negara tadi mampu memimpin negaranya dengan baik, satu negara dengan negara yang lain bisa memimpin negaranya dengan baik, maka mereka
akan bisa membuat kondisi di mana dunia yang kita tempati itu menjadi surga. Surga, nyaman, damai, bahagia untuk kita tempati. Kapan itu ya, Pak? Ya, selama pemimpin-pemimpin tadi bisa memimpin dirinya sendiri, maksudnya moralitasnya dijaga dengan baik. Dia seorang pemimpin itu ya malu berbuat jahat, takut dengan akibat perbuatan jahatnya, dia memegang teguh moralitasnya. Nah, moralitas ini kan sebagai dasar perilaku kehidupan sehari-hari sebenarnya. Cuma ya jarang yang mempraktikkan itu. Jadi orang suka membunuh, entah itu membunuh makhluk hidup yang lainnya, binatang, atau bahkan membunuh sesama manusia sendiri untuk tujuannya tadi. Terjadi itu, Pak? Iya, ini bukan untuk apa namanya negara antar negara. Lalu kadang-kadang rebutan jabatan aja itu sampai main santet menyantet juga, sampai main yang kotor-kotor dilakukan supaya musuhnya mati dan lain sebagainya sehingga dia bisa terpilih dan lain. Kita ngeri lah kalau kita ngelihat orang picik-piciknya kayak begitu itu, wah mana bisa dunia menjadi damai kalau orangnya kayak begini, begitu. Jadi ya tujuan, lihatlah bahwa kehidupan kita ini ada proses di mana kita mengalami lahir, nanti akan mengalami kematian. Nah, sebelum mengalami kematian, ayo kita bersama-sama melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk manfaat kita, manfaat lingkungan masyarakat, bangsa, negara, dunia yang menjadi tempat kita tinggal bersama, begitu. Jadi kalau kita semuanya bisa melakukan itu, tentu saja bukan mustahil untuk benar-benar merasakan yang namanya kedamaian dan kebahagiaan. Ya. Seperti itu. Bante, tadi saya kan bertanya tentang alam lain. Untuk santet menyantet ini kan biasanya dipakai dari makhluk-makhluk alam lain loh, Bante. Sebenarnya tadi saya sudah belokkan supaya tidak tanya ke sana. Ini tapi tanya saya nanya lagi di Bante. Soalnya loh, kalau misalnya bisa dipakai untuk nyantet, kenapa sih nggak dipakai buat yang baik gitu loh, Bante? Dari alam lain gitu, kalau logika ya, kalau logikanya seperti itu ya, Bante ya. Jadi memang ada orang-orang yang karena pandangan salah atau pemikirannya yang salah tadi memanfaatkan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi intinya itu makhluk-makhluk itu kan di alam-alam rendah itu, ya ini bukan dewa-dewa. Kalau dewa itu tidak mau kayak begitu. Kalaupun yang mau disogok-sogok dengan berbagai macam persembahan yang tidak bernyawa, mungkin itu adalah makhluk-makhluk dewa rendah, dewa bumi kayak begitu. Tapi kalau misalnya alam rendah ini sangat rentan untuk mau diperbudak oleh manusia. Jadi mereka kan statusnya memerlukan pertolongan dari manusia. Ingin didoakan dari alam manusia, begitu. Nah, kadang orang-orang ini memanfaatkan kelemahan itu. Kamu memerlukan saya untuk dibantu dengan doa, untuk dikasih persembahan dan lain sebagainya. Tapi karena saya mau membantu kamu, kamu juga harus mau membantu saya. Lah karena statusnya dia itu ingin mendapatkan bantuan dari kita yang di alam manusia, apapun akan saya lakukan asalkan kamu merawat saya. Nah, itu. Jadi ada timbal balik. Hubungan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan antara mereka. Tapi ya itu tadi, arahnya kemana? Arahnya ke kejahatan atau kepada kebaikan. Kalau arahnya kepada kejahatan, orangnya jahat tadi memanfaatkan mereka untuk tujuan-tujuan yang jahat seperti itu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya pandangan baik, pemikiran yang baik, dan memang punya welas asih kepada semua makhluk yang menderita, toh mereka memang memerlukan pertolongan dari kita. Bukan apa yang kita peroleh dari mereka, tapi apa yang bisa kita berikan untuk membantu menolong mereka dari alam itu. Jadi kita berbuat kebajikan, suka beramal, membantu, menolong, mengasihani makhluk lain. Nah, setelah melakukan itu, memiliki pengendalian diri di dalam pikiran, tutur kata, perilaku, menjaga kemurnian batinnya. Nah, mereka bisa membantu makhluk-makhluk yang perlu doa tadi. Memberi tanpa mengharapkan kamu membantu saya. Mau membantu, tidak membantu terserah mereka, tapi memang ada dharma itu katanya kata kita. Setelah menerima kebajikan dari orang lain, kita sepatutnya mengingat dan membalas dengan kebajikan yang sama.
Tapi kita tidak berharap bahwa setelah kita bantu makhluk-makhluk itu nanti akan membantu kita. Tidak mau membantu, terserah, tidak membantu, itu masalah mereka. Tapi yang pastinya mereka itu bukan termasuk makhluk-makhluk yang tidak ngerti balas budi. Begitu kita sering bantu mereka, doakan mereka, persembahkan sesuatu kepada mereka, mereka akan menjaga kita. Pada saat kita mau terjadi sesuatu, karena mereka sering kita doakan, sering kita beri persembahan, mereka melindungi kita, tidak menginginkan terjadi apa-apa kepada kita, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara kepada alam-alam dewa, alam-alam yang tinggi, pada saat kita melakukan kebajikan-kebajikan, ya, kebajikan yang kita lakukan ini akan menyebar kemana-mana dan bahkan tercium sampai di alam surga. Begitu kita terjadi apa-apa, para dewa ini yang akan melindungi kita. Tapi kita harus tahu kenapa para dewa melindungi kita. Karena kebajikan-kebajikan, kemurnian batin kita, kemurnian dari sila kita, pikiran, ucapan, perilaku kita yang telah kita bisa berikan untuk manfaat kebaikan, kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi mereka ada dalam satu kehidupan yang saling menguntungkan, yang saling memerlukan. Jadi misalnya alam-alam rendah itu juga memerlukan pertolongan, bantuan dari kita supaya mereka bisa terbebas dari penderitaannya. Nah, di alam-alam surga pun juga demikian. Kita bisa melakukan kebajikan kita sampai akhirnya terlahir di alam surga. Nah, makhluk-makhluk alam surga yang mengerti bahwa mereka bisa lahir di sana karena kebajikan-kebajikan yang dilakukan, maka mereka akan membuat kondisi orang-orang yang melakukan praktek kebenaran ini mempraktekkan dengan benar. Maksudnya itu tidak ada gangguan, melindungi itu. Jadi misalnya panjenengan seumpamanya batinnya bersih, murni di dalam perilaku, tutur kata, perilakunya, kehidupannya, maka para dewa itu sudah melindungi kita, sudah mendapatkan pelindungan dari itu. Tapi sesungguhnya bukan kita menyogok dewa untuk melindungi kita, bukan. Kebaikan yang kita berikan, kebaikan yang kita lakukan inilah yang sampai akhirnya tercium sampai di alam surga, sehingga mereka akan melindungi orang yang mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan. Jadi merinding saya, Bante. Jadi energi ya, frekuensi itu yang ditangkap oleh mereka. Energi itu, kebaikan itu, energi positif itu ya. Iya, jadi seperti hanya panjenengan mengulang kalimat pendek aja, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu kayak menyebar. Ya. Semakin murni sila yang dimiliki, semakin murni batinnya, ini energinya semakin besar. Dan kalau kita mengucapkan itu, selain kita benar-benar menanamkan pikiran yang positif di dalam diri kita supaya tutur kata, perilaku kita sesuai dengan cinta kasih yang kita miliki dari pikiran kita, makhluk-makhluk di sekeliling kita senang sekali melindungi kita, datang kepada kita seperti itu. Nah, maka dari itulah kita perlu untuk bisa menggali yang ada dalam batin kita. Kemurnian itu ya. Kemurnian batin kita dijaga dengan baik. Perilaku, tutur kata, kehidupan kita dilakukan dengan baik untuk kita bisa benar-benar menjadi salah satu orang yang tinggal di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam negara, di dalam dunia. Kalau kita bisa memberikan itu, berarti kita telah memulai kehidupan yang damai, bahagia itu. Iya, Bante, kalau kita lihat dalam topik pada malam hari ini berbeda tapi tetap satu. Yang saya lihat satunya ini adalah bagaimana kita bisa saling memberi, mungkin Bante. Ya. Saling memberi. Seperti jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah kesimpulan, Bante. Monggo. Betul sekali. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa kita semuanya memiliki satu tujuan kehidupan yang sama, yaitu hidup bahagia. Ya. Pada saat kita bisa bahagia, itu muncul, bisa benar-benar kita rasakan karena kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita semuanya bisa memberikan, melakukan yang terbaik di dalam lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, maka disitulah hubungan yang bagus, hubungan yang harmonis, hubungan yang bisa menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan yang tentu saja dapat kita rasakan bersama. Dan itulah yang menjadi kesamaannya. Kita harus suka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong,
saling mengasihani antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Jadi kalau kita mengorbankan makhluk lain, orang lain, ya tentu saja akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Seperti itu. Maka dari itu, ya dari pungkasan yang kita bicarakan ini, Bante hanya menyampaikan bahwa janganlah mencari kebahagiaan di atas penderitaan makhluk lain yang sama-sama menginginkan kebahagiaan. Mari kita bangun lingkungan masyarakat, negara kita, dunia kita dengan berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, keterampilan yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan, yaitu hidup bahagia. Maka boleh berbeda, tetapi tetap sama tujuannya, dan juga ada kebersamaan untuk saling menguntungkan di sana, sama-sama melakukan, memberikan kebajikan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bante Teja. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya pada malam hari ini kita belajar banyak tentang mengartikan atau memahami di balik berbeda tapi satu. Kita semua berbeda. Kita semua berbeda, pemikiran kita berbeda, suku kita berbeda, ya, ras kita mungkin berbeda, agama kita berbeda. Tetapi dengan kita bisa saling memberi dengan dasar kebajikan, tentunya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Baik, pemirsa Dharma TV, kami berharap semua dalam kondisi yang bahagia pada malam hari ini, dan saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Terima kasih, selamat malam. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.